Selamat datang di channel YouTube We Read Traveling with Jesus. Bersama saya, Ferdina, dari Los Angeles, California. Kali ini saya ditemani oleh putra saya. Hai, saya Nathan. Untuk membacakan bacaan harian dari kalender liturgi Katolik. Selamat membaca dan mendengarkan. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan pertama. Sungguh aku mati, meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka tuduhkan. Pembacaan dari Nubuat Daniel. Adalah seorang diam di Babel, namanya Yoyakim. Ia mengambil seorang istri yang bernama Susana, anak Hilkia. Istrinya itu amat sangat cantik dan takwa pada Allah. Karena orang tuanya benar, maka anak mereka dididik menurut Taurat Musa. Yoyakim itu amat kaya. Ia memiliki sebuah taman berdekatan dengan rumahnya. Oleh karena ia paling terhormat di antara sekalian orang, maka orang-orang Yahudi biasa berkumpul di rumahnya. Dalam tahun itu, ada 2 orang tua-tua dari antara rakyat yang ditunjuk menjadi hakim. Tentang mereka itulah Tuhan telah berfirman, kefasikan telah datang dari Babel, dari kaum tua-tua dan para hakim yang berlagak pengemudi rakyat. Kedua orang tua-tua itu sering datang ke rumah Yoyakim, tempat setiap orang yang mempunyai suatu perkara datang kepada mereka. Apabila menjelang tengah hari, rakyat sudah pergi, masuklah Susana untuk berjalan-jalan di taman suaminya. Kedua orang tua-tua itu setiap hari mengintip Susana apabila ia masuk dan berjalan-jalan di situ. Maka timbullah dalam hati kedua orang tua-tua itu nafsu birahi kepada Susana. Mereka lupa daratan dan membuang muka, sehingga tidak memandang surga dan tidak ingat kepada keputusan yang adil. Sementara mereka menunggu saat yang baik, datanglah Susana ke taman itu seperti yang sudah-sudah. Ia hanya disertai 2 orang dayang-dayang. Karena cuaca panas,
Susana mau mandi di taman itu. Tiada seorang pun yang ada di sana kecuali kedua orang tua-tua itu yang bersembunyi sambil mengintip Susana. Kata Susana kepada dayang-dayangnya, "Ambilkanlah aku minyak dan urap dan tutuplah pintu taman supaya aku dapat mandi." Segera setelah dayang-dayang itu keluar, bangunlah kedua orang tua-tua itu dan bergegas-gegas menuju Susana. Berkatalah mereka, "Pintu-pintu taman sudah tertutup dan tidak ada seorang pun melihat kita. Kami sangat cinta birahi kepadamu. Berikanlah hati saja dan tidurlah bersama-sama dengan kami. Kalau engkau tidak mau, pasti kami akan naik saksi terhadapmu, bahwa seorang pemuda kedapatan padamu, dan bahwa oleh karena itulah, maka dayang-dayang itu kau suruh pergi." Berdesahlah Susana lalu berkata, "Aku terdesak sekeliling, sebab jika hal itu kulakukan, niscaya kematian menanti aku. Jika tidak kulakukan, maka aku tidak lolos dari tangan kamu. Namun, lebih baik aku jatuh ke tanganmu dengan tidak berbuat demikian, daripada berbuat dosa di hadapan Tuhan." Lalu Susana berteriak-teriak dengan suara nyaring. Tetapi kedua orang tua-tua itu berteriak-teriak pula melawan Susana. Dan salah satu dari mereka lari membuka pintu taman. Demi teriak di taman itu didengar orang-orang yang ada di dalam rumah. Bergegas-gegaslah mereka masuk lewat pintu samping untuk melihat apa yang terjadi dengan Susana. Setelah kedua orang tua-tua itu memberikan keterangan, maka amat malulah para pelayan, sebab belum pernah hal semacam itu dikatakan tentang Susana. Keesokan harinya, ketika rakyat berkumpul lagi pada Yoyakim, suami Susana, datang pulalah kedua orang tua-tua itu, penuh angan-angan fasik untuk membunuh Susana. Di depan rakyat mereka berkata, "Suruhlah ambil Susana, anak Hilkia, istri Yoyakim." Maka diambillah Susana. Ia datang disertai orang tuanya, anak-anak, dan kaum kerabatnya. Sanak saudara dan semua yang melihat Susana menangis. Sementara kedua orang tua-tua itu berdiri di tengah rakyat dan meletakkan tangan mereka di atas kepala Susana. Susana menengadah ke surga sambil menangis, sebab hatinya tetap percaya pada Tuhan. Maka kata kedua orang tua-tua itu, "Sedang kami berdua berjalan-jalan di taman, masuklah Susana bersama dua sahaya. Lalu pintu taman itu ditutup, dan disuruhnya sahaya-sahaya itu pergi. Lalu datanglah seorang pemuda yang bersembunyi di situ, dan ia berbaring bersama Susana. Ketika kami yang ada di sudut taman melihat kefasikan itu, berlari-larilah kami kepada mereka. Walaupun kami melihat mereka tidur bersama-sama di sana, namun kami tidak dapat menangkap pemuda itu, karena ia lebih kuat dari kami. Ia membuka pintu, lalu melarikan diri. Tetapi Susana kami pegang, dan kami menanyakan siapa pemuda itu. Ia tidak mau memberitahu kami.
inilah kesaksian kami. Himpunan rakyat percaya akan kesaksian mereka, karena mereka adalah orang tua-tua di antara rakyat. Lagi pula mereka adalah hakim. Atas dasar kesaksian itu, dijatuhkannya hukuman mati kepada Susana. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi dan mengenal sesuatu sebelum terjadi. Engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh aku mati, meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka dustakan tentang aku. Maka Tuhan mendengarkan suaranya. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, Allah membangkitkan Roh Suci dalam diri seorang anak muda. Daniel namanya. Anak muda itu berseru dengan suara nyaring, Aku tidak bersalah terhadap darah perempuan itu. Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel, katanya, Apakah maksudnya kata-katamu itu? Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka. Katanya, Demikian bodohkah kamu, hai orang Israel? Adakah kamu menghukum seorang putri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti? Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini. Maka bergegaslah rakyat kembali ke tempat pengadilan. Orang tua-tua itu berkata kepada Daniel, Kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami dan beritahulah kami, sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua. Lalu kata Daniel kepada orang yang ada di situ, Pisahkanlah kedua orang tua-tua tadi jauh-jauh, maka mereka akan diperiksa. Setelah mereka dipisahkan satu sama lain, Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, Hai engkau yang sudah beruban dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kau perbuat dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah dan melepaskan orang yang bersalah, meskipun Tuhan telah berfirman, orang yang tidak bersalah dan orang benar janganlah kau bunuh. Oleh sebab itu, jikalau engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah, di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur? Sahut orang tua-tua itu, di bawah pohon mesui. Kembali Daniel berkata, Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah telah menerima firman dari Allah untuk membelah engkau. Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun lalu menyuruh bawa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, Hai keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau, dan nafsu birahi telah membengkokkan hatimu. Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan putri-putri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi putri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasikanmu.
Oleh karena itu, katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur? Sahut orang tua-tua itu, di bawah pohon berangan. Kembali Daniel berkata, baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah telah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membahan engkau, supaya engkau binasa. Maka berserulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu. Sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikianlah pada hari itu diselamatkan darah orang yang tak bersalah. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanku, itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya lah aku berkenan, supaya ia hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar, ia berada lagi di Bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina.
Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.